Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Pradana Saputra, NIM 2018 0610 210. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya tentang penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin pada Gumuk Pasir Parangtritis Kabupaten Bantul. Alasan saya memilih judul penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin karena penambangan liar sendiri masih marak terjadi di berbagai macam daerah. Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, khususnya yang terdapat dalam perut bumi, saat ini menjadi kegiatan yang sangat menjanjikan dan diandalkan. Hal tersebut karena dengan adanya kegiatan itu akan memacu penyerapan tenaga kerja dan menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD terhadap daerah yang dijadikan lokasi kegiatan eksploitasi. Salah satu kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya adalah kegiatan dalam bidang pertambangan. Kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang diberikan oleh pejabat instansi yang berwenang. Rumusan masalah yang saya angkat di artikel saya, yang pertama adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan liar di Pantai Parangtritis khususnya di wilayah Gumuk Pasir. Yang kedua, apakah kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pertambangan liar di Pantai Parangtritis khususnya di Gumuk Pasir. Tujuan penelitian saya, penegakan hukum sangat penting ditegakkan dalam bidang pertambangan apabila pertambangan liar karena pertambangan liar yang sangat merugikan lingkungan dan ekonomi daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir secara ilegal di area Gumuk Pasir Parangtritis Kabupaten Bantul. Pengertian pertambangan telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pengertian pertambangan mineral pada pasal 1 ayat 4 yaitu pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Secara teknis terdapat 4 kelompok jenis komoditas tambang, yaitu biji atau batuan, yang kedua di luar panas bumi, yang ketiga minyak gas bumi, yang keempat air tanah. Lebih lanjut mengenai penetapan komoditas tambang ke dalam suatu golongan diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 penggolongan bahan-bahan galian pasal 1, di mana bahan galian dapat digolongkan sebagai berikut. Golongan bahan galian yang strategis, yang kedua golongan bahan galian yang vital, yang ketiga, golongan bahan galian yang tidak termasuk 1 dan 2. Selain itu, penggolongan bahan galian juga didasarkan pada beberapa hal, antara lain nilai strategis dan ekonomis bahan galian terhadap perekonomian dan pertahanan negara, nilai penting dan kemanfaatannya terhadap hajat hidup orang banyak, serta dari segi sifat dan keadaan bahan galian yang didasarkan pada beberapa faktor. Nomor 1, golongan bahan yang galian yang strategis seperti minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam. Yang kedua, bitumen padat, aspal. Yang ketiga, antrasit, batu bara muda, uranium, radium, thorium dan bahan radioaktif lainnya. Yang ketiga, nikel, kobalt. Yang keempat, timah. Yang kedua, golongan bahan galian yang vital adalah besi, mangan, molibden, krom, wolfram, vanadium, titan. Yang kedua, bauxite, tembaga, timbal, seng. Yang ketiga, emas, platina, perak,
air raksa, intan. Yang keempat, arsin, antimoni, bismut. Yang keempat, yttrium, ruthenium, cerium, dan logam. Yang kelima, logam langka lainnya. Yang kelima, beryllium, corundum, zircon, kristal kawarsan. Yang keenam, kriloid, fluorspor, barit. Yang ketujuh, yodium, brom, klor, belerang. Yang C, golongan bahan bagian yang tidak termasuk A dan B adalah nitrat, nitrat fosfat, fosfat, garam, batu atau halte. Yang kedua, asbes, talk, mika, grafit, magnesit. Yang ketiga, yarosit, leusit, tawas, oker. Yang keempat, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspath, gips, betonit. Yang kelima, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatom, tanah serap. Yang keenam, marmer, batu tulis. Yang ketujuh, batu kapur, dolomit, kalsir. Lalu yang ke-8, granit, basaltrakit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Selain itu, penggolongan bahan galian juga didasarkan pada beberapa hal, antara lain nilai strategis dan ekonomis bahan galian terhadap perekonomian dan pertahanan negara, nilai penting dan kemanfaatannya terhadap hajat hidup orang banyak, serta dari segi-segi sifat dan keadaan bahan galian yang didasarkan pada beberapa faktor, yaitu terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam atau genesis, penggunaan bahan galian bagi industri, teknik pengolahan, dan banyak tidaknya deposit bahan galian yang bersangkutan, hingga ada kemungkinan suatu bahan galian yang sifatnya strategis dan vital tetapi karena jumlah depositnya terlalu kecil maka dikualifikasikan sebagai bahan galian golongan C. Sebagaimana telah diketahui bahwa negara mempunyai hak untuk menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib meminta izin lebih dahulu dari negara atau pemerintah. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak penambangan pasir adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan di mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar. Larangan tersebut dalam hal melakukan kegiatan pertambangan yakni penambangan pasir tanpa memiliki izin dari pemerintah dan merusak lingkungan sekitar penambangan. Pasir sendiri sebagai sumber daya alam yang dalam pengambilannya perlu diperhatikan sehingga tidak mengganggu ekosistem yang akibatnya dapat merugikan bagi kepentingan manusia. Pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan diatur dalam pasal 158 sampai dengan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua, kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pertambangan liar di pantai Parangtritis khususnya gumuk pasir. Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap penambangan pasir secara ilegal di area gumuk pasir Parangtritis Kabupaten Bantul sudah ditetapkan beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Namun dalam pelaksanaan masih ada kendala yang dihadapi. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya penambangan pasir di gumuk pasir adalah turunnya sayap utara sebelah timur jembatan Kretek hingga 0,5 meter karena derasnya aliran Sungai Opa akibat dari kegiatan penambangan pasir di sekitar tiang-tiang penyangga jembatan. Yang kedua, penurunan permukaan air sungai memengaruhi penurunan permukaan air sumur penduduk. Yang ketiga, terancamnya kelestarian gumuk pasir karena kegiatan penambangan. Gumuk pasir Parangtritis mempunyai tipe bulan sabit atau bahkan dan hanya dapat di dua negara yaitu Indonesia dan Meksiko yang perlu selalu dijaga kelestariannya. Kesimpulan tentang artikel saya, penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan pasir secara ilegal di gumuk pasir Parangtritis sudah mulai berjalan namun belum optimal
ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai penambangan pasir, seharusnya para pelaku tindak pidana penambangan pasir yang ilegal bisa ditindak dengan tegas. Namun, proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata. Penegakan hukum juga merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan mengulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di gumuk pasir paling kritis adalah: pertama, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Kedua, faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapapun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal. Dan keempat, faktor penegakan hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.